manusia dan fase kehidupannya. Para ulama sepakat bahwa kehidupan seseorang itu dapat dibagi menjadi beberapa fase. Dari mulai lahir sampai usia 2 tahun disebut fase persiapan. Dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun disebut fase permulaan anak-anak. Dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun disebut fase paripurna anak-anak. Dari usia 12 tahun sampai usia 15 tahun disebut fase permulaan remaja. Dari usia 15 tahun sampai usia 18 tahun disebut fase pertengahan remaja. Dari usia 18 tahun sampai usia 22 tahun disebut fase paripurna remaja. Dari usia 22 tahun sampai usia 30 tahun disebut fase kematangan dan pemuda. Dari usia 30 tahun sampai usia 60 tahun disebut fase pertengahan usia atau kejantanan. Dari usia 60 tahun dan seterusnya disebut fase lanjut usia. Jelas sekali bahwa fase kanak-kanak dan fase remaja digambarkan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian seseorang. Dengan andil bantuan dari kaum ayah dan para pendidik yang interest mengurusi pendidikan anak-anak dan remaja, insya Allah kita akan sukses dalam membina para pemuda yang sehat jiwa, akal, dan badannya. Saat yang tepat untuk pendidikan. Ketika seseorang sudah memasuki fase usia muda, yakni setelah usia 20 tahun, namun pendidikannya pada fase anak-anak dan remaja belum sempurna, ini menunjukkan bahwa ia mengalami keterlambatan. Dan pada saat seperti itu, yang dituntut ialah pengobatan atau penanggulangan, bukannya mendidik. Dalam hal ini, Yang Mulia Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ada problem yang biasa kita sebut mengenai pendidikan anak muda. Padahal yang seharusnya kita katakan ialah penanggulangan anak muda. Soalnya jelas beda antara pendidikan yang berarti menjaga dari penyakit dan pengobatan yang berarti menanggulangi penyakit. Apabila ada penyakit pada anak muda, ketahuilah bahwa ada salah satu fase kehidupannya yang terlewati tanpa pendidikan. Dan kalau sudah demikian, maka jangan Anda katakan didiklah dia, tetapi katakanlah obatilah dia. Disinilah sulitnya. Kenapa? Karena ketika seseorang pemuda sampai pada batas kedewasaan, hal itu menuntut munculnya perasaan ego. Dan rasa ego inilah yang sering mencelakakan kaum bapak, kaum ibu, dan juga masyarakat. Ciri penting rasa ego ialah menyukai kebebasan sebelum terpenuhinya unsur-unsur kebebasan secara sempurna. Dan itu berarti kerusakan. Seseorang di antara kita menghadapi anaknya dengan sabar sampai pada batas usia tertentu. Kemudian, ia mendengar anaknya mulai berani menentang pendapatnya. Suatu saat, Anda juga bisa mengalaminya, karena hal itu merupakan kemungkinan yang selalu terbuka. Tetapi apakah rasa ego tersebut bisa diatasi? Kalau seseorang dididik pada fase pendidikan dan diajari pada fase pengajaran, tentu hal itu bisa diatasi. Tetapi kalau kedua fase tadi terlambat dilewati dan rasa ego dituruti, maka masalahnya mulai runyam. Anak yang bersangkutan akan melakukan hal-hal yang tidak baik dalam pandangan lingkungannya yang digambarkan pada sosok para pendidik dan kedua orang tua. Pendidikan yang dituju Islam ialah jika seorang pendidik mampu menjalankan peranannya secara maksimal dan proporsional, seorang pendidik akan selalu berhadapan dengan lingkungannya yang memang membutuhkannya. Salah satu tugas penting seorang pendidik ialah memindahkan konsep akhlak pada perilaku kehidupan nyata. Apabila seorang pendidik mampu menjalankan perannya tersebut, itu berarti seseorang yang didik secara sempurna telah melewati dua fase. 1. Fase pendidikan yang sering dilanggar. Dalam hal ini, kita tidak perlu menghukum yang bersangkutan, tetapi mengarahkannya. 2. Fase pengajaran yang juga sering dilanggar. Dalam hal ini, kita harus memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Jika seseorang menemukan sosok pendidik yang baik seperti ini, itu berarti ia berada di tangan orang yang bisa dipercaya. Di bawah penanganan sosok pendidik ini,
Seorang anak yang dididik akan memperoleh curahan kasih sayang. Ia tidak akan ditipu dalam aturan-aturan pendidikan. Satu hal yang patut diketahui, seorang anak dididik itu laksana sebuah adonan yang bisa dibentuk sesuai keinginan yang mendidik. Dan pada dasarnya, seseorang itu layak dibentuk dengan bentuk yang baik dan juga layak dibentuk dengan bentuk yang jelek. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci." Kepada kita, beliau memberikan contoh bahwa lingkungan pertama bagi seseorang ialah kedua orang tuanya. Makanya, beliau lalu bersabda, "Kedua ibu bapaknya lah yang membuat ia menjadi Nasrani atau Majusi." Antara rumah dan sekolah. Pada gilirannya, pekerjaan-pekerjaan seseorang itu pasti akan sampai pada jenjang pemantapan. Apa yang ia lakukan itu melambangkan jati diri dan kepribadiannya. Dan salah satu bagian dari kepribadian ini ada yang bersifat moral. Contohnya, seperti sifat jujur dan bisa dipercaya. Sifat-sifat moral dalam pembentukan pribadi ini bermuara pada masyarakat. Karena pada hakikatnya, seseorang itu adalah wujud masyarakat atau insan sosial. Pengaruh pertama yang diterima oleh seorang anak dalam hidupnya ialah pengaruh sosok-sosok yang berada di sekelilingnya. Di lingkungan rumah mereka adalah ayah dan keluarganya. Ketika beranjak besar, sedikit ia mulai bergaul dengan anak-anak usia sebayanya atau yang lebih tua sedikit darinya. Lalu tiba gilirannya, ia akan bergaul dengan mengenal sosok guru. Pada usia seperti ini, lazimnya seorang dia anak belum bisa mempertimbangkan segala sesuatu dan belum mampu menentukan target-target sesuai yang hendak dikerjakannya. Ia melakukan aktivitas sesuai dengan kemauan fitrah jiwanya. Dan sosok baru yang membawa pengaruh hal tersebut dan yang dianggap sosok paling menonjol bagi dirinya dan juga bagi semua anak ialah sosok guru atau pengajar. Bagi anak-anak, yang ada di hadapan mereka hanyalah seorang guru. Gurulah yang ia kenal mulai dari pagi-pagi sekali hingga siang hari. Gurulah yang mengajari mereka. Gurulah yang mengingatkan apabila mereka salah jalan. Gurulah yang menjadi imam sholat bagi mereka setelah tiba saatnya. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa seorang guru benar-benar menguasai mereka. Di usia yang masih kecil, anak-anak itu ibarat sebuah adonan yang gampang untuk dibentuk menjadi apa saja. Satu hal yang menguatkan bahwa anak-anak itu terpengaruh oleh sosok guru ialah ucapan Uqbah bin Abu Sufyan kepada seorang guru yang dipercaya mendidik putra-putranya seperti yang dikutip oleh Al-Jahiz berikut ini. "Sebelum kamu memperbaiki akhlak putra-putraku, sebaiknya kamu perbaiki dahulu akhlakmu sendiri. Soalnya mata mereka terikat dengan matamu. Sesuatu yang baik menurut mereka ialah apa yang kamu anggap baik, dan sesuatu yang buruk menurut mereka ialah apa yang kamu anggap buruk." Kendala-kendala yang dihadapi orang tua dan para pendidik. Mungkin satu hal yang sangat penting yang perlu diingatkan kepada orang tua dan para pendidik ialah bahwa jalan yang terbentang di hadapan mereka tidaklah mulus. Ada beberapa kendala besar yang menghadang mereka. Kendala-kendala yang mereka hadapi dan harus dapat mereka taklukkan antara lain, kendala pertama ialah berupa ciri khas dan karakteristik remaja yang cenderung keras kepala dan berani menentang pengarahan ayah dan guru. Atas nama kebebasan, mereka berani mendebat dan membantah, terutama dalam masalah-masalah agama sampai pada ambang batas meragukan kebenarannya. Kenyataan ini jelas memerlukan banyak kesabaran, kesantunan, dan sikap lapang dada dari kaum ayah dan para pendidik. Kendala kedua yang tidak kalah bahayanya dari kendala pertama tadi ialah kegigihan musuh-musuh Islam dan musuh kaum muslimin untuk menarik putra-putra kita agar menjauhi agama, nilai-nilai yang luhur, dan tradisi-tradisi yang mulia. Dalam usahanya itu, mereka menggunakan berbagai instrumen yang dapat membius hati serta perasaan putra-putra kita. Dengan sangat cerdik, mereka menawarkan konsep kebebasan dan kemerdekaan dalam berpikir serta berpendapat. Tentu, konsep yang kebetulan sama seperti yang diinginkan para remaja ini, karena hal itu memang sangat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan jiwanya yang cenderung sedang mencari identitas diri. Dengan spontan mereka sambut, ini seperti kata seorang penyair,
Suatu ucapan akan berhasil mempengaruhi seseorang apabila ia sesuai dengan keinginan di hatinya. Mengingat pikiran dan agama para remaja itu relatif masih kosong, dengan serta-merta racun itu mereka telan begitu saja. Ini seperti kata seorang penyair. Cintanya datang padaku sebelum aku mengenal cinta, dan hatiku yang masih kesepian ini segera menerimanya. Kendala ketiga yang harus dihadapi oleh orang tua dan para pendidik ialah kemajuan pesat yang cukup mencengangkan di bidang sarana-sarana informasi dan komunikasi, baik berupa media penyiaran, media penerbitan, dan media televisi. Rasanya sulit, kalau tidak boleh disebut mustahil, membendung pengaruh arus kemajuan tersebut masuk ke akal pikiran dan jiwa putra-putra kita. Satu-satunya pertahanan yang secara mendasar bisa diandalkan ialah pertahanan diri dan kemauan yang kuat. Belakangan ini, perangkat video, VCD, internet, dan lain sebagainya merupakan bentuk bahaya besar yang mengancam putra-putra kita di bidang agama, budaya, dan pendidikan. Kita tidak dibenarkan menipu diri karena menggantungkan tanggung jawab pada perangkat pengawasan dalam pemerintah. Pengawasan apapun bentuknya di seluruh dunia ini, tidak akan ada yang sanggup mencegah dan menghentikan serangan perang budaya yang dilancarkan dari luar serta dari dalam tersebut. Satu keping kaset VCD saja misalnya, sudah sanggup mempengaruhi pola pikir perilaku, sikap, dan mental seorang anak. Itu hanya sekadar contoh, supaya kita tahu bahwa pengawasan sejati hanya bisa diwujudkan dari dalam diri kita sendiri. Artinya, kita harus punya kemauan dan tekad yang kuat untuk menghadapi bahaya yang merusak yang secara halus memasuki rumah-rumah kita. Thank you. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets.